Minasan, konnichiwa. Kiseki no channel yokoso. Oke, minasan. Genki desu ka? Apa kabar? Kembali lagi di Kiseki Channel. Di video-video sebelumnya kita kan sudah bersama Dewan Kung nih. Untuk kali ini lebih spesial bersama saya Loyades. Oke, minasan, sebelum kita masuk ke topik kali ini, nanti bakalan ada yang nemani saya. Langsung kita panggil saja ya. Dozo. Hai minasan, oke desu ka? Oke, Imam-san, genki desu ka? Hai, genki desu yo. Loya-san mo genki desu ne. Hai, genki desu yo. Yokatta desu. Oke, untuk video kali ini kita membahas apa? Oke minasan, untuk video kali ini kita akan membahas tentang keigo. Apa itu keigo? Loya-san, tahu nggak keigo itu apa? Keigo itu sapaan kan? Ya, benar sekali. Keigo itu sapaan. Untuk garis besarnya, untuk di Indonesia yang diartikan sapaan atau gelar kehormatan untuk seseorang. Begitu, Loya-san. Oke, Imam-san, untuk keigo sendiri ada apa aja sih? Oke, minasan, untuk keigo sendiri itu ada macam-macam. Misal, san, gung, chan, dan masih ada yang lain banyak. Untuk kita kan seumuran, pakainya apa? Kalau kita, minasan, kalau untuk sebaya atau seumuran, kita biasanya pakainya gung. Karena apa? Karena kita sudah akrab, karena layaknya saudara sih, kita pakainya gung. Apalagi kita sama cowok, jadi kita pakainya gung. Oke, minasan, untuk lebih jelasnya kita akan bahas bersama Imam-san. Imam-san, dozo. Arigato, Roya-kun. Di keigo sendiri, ini ada tingkatannya nih. Kita bahas satu-satu ya. Untuk tingkatnya dari formal sampai informal. Untuk yang paling formal sendiri ada yang namanya sama. Sama digunakan pada saat kita memanggil orang yang derajatnya atau gelar kehormatannya lebih tinggi daripada kita nih. Atau biasanya orang yang diagungkan atau yang diagungkan maksud saya. Contoh, ini ada kami sama, terus daitorio sama, terus okyaku sama. Dewa atau yang disebut bahasa Jepangnya itu biasa kami sama. Presiden atau yang disebut di Jepangnya itu daitorio sama. Tamu atau tamu kehormatan itu biasa di Jepang disebut okyaku sama. Karena apa? Filosofi atau Indonesia sendiri, tamu itu adalah raja, makanya daripada itu diberilah sama untuk menghormati tamu. Seperti itu, Roya-san. Oke. Jadi sama itu dipakai untuk yang diagungkan. Oke, Imam-san, Ya. untuk selanjutnya ada apa lagi? Oke, minasan. Untuk selanjutnya yang tadi kita bahas kan paling tinggi nih. Paling tinggi ada sama. Untuk di bawahnya sama itu ada dono. Dono itu digunakan pada saat samurai zaman Edo. Itu untuk memanggil tuan rumah atau seorang yang mempunyai gelar pada waktu itu. Tapi untuk zaman sekarang atau era sekarang itu sudah nggak dipakai lagi ya, minasan. Karena ya itu untuk zaman dulu itu. Oke, meskipun tidak digunakan, itu bisa untuk pengetahuan aja ya, minasan. Oke, Imam-san, selanjutnya. Oke, minasan, untuk selanjutnya kita akan bahas di bawahnya dono nih. Tadi kan udah dono, sekarang di bawahnya ada lagi tingkatan yang ya masih formal, tapi di bawahnya dono itu ada sang. Untuk sang sendiri ini sifatnya umum. Karena apa? Karena digunakan untuk siapa saja bisa. Contoh untuk bapak atau tuan, nyonya, ibu, saudara-saudari, kakak adik itu bisa kita gunakan pakai sang gitu, minasan. Oke, minasan, jadi sang di sini sifatnya umum. Jika kalian ragu-ragu, pakailah sang biar aman. Oke, Imam-san, selanjutnya ada apa lagi? Iya.
Untuk selanjutnya minasang, kita akan membahas di bawahnya sang. Sang sendiri masih formal, tapi untuk di bawahnya sang ini sudah nggak formal atau informal. Itu ada kung. Kung sendiri dipakai untuk sebaya atau memanggil cowok nih. Untuk orang tua memanggil anak laki-lakinya itu pakai sebutan kung. Contoh Ruya Kung itu bisa. Begitu Ruya sang. Yes, betul. Ya. Oke, Bang Musang. Ya. Selanjutnya apakah ada lagi tentang keigo Ya. atau sapaan? Oke, minasang. Ini kayaknya yang terakhir nih. Di bawahnya kung itu masih ada cang. Cang ini bersifat umum tapi nggak seumum sang. Karena apa? Karena cang ini digunakan untuk biasanya untuk feminim. Contoh nih cewek, dan untuk memanggil anak kecil. Terus apa? Anak-anak untuk memanggil keluarganya. Kayak contoh untuk ke ibu, untuk ke bapak, untuk ke kakak, dan untuk ke bibi dan sebagainya. Itu pakainya cang. Contoh oni-cang, one-cang. Terus ada oka-cang, itu memanggil ibu oka-cang. Untuk memanggil ayah itu biasanya memanggil oto-cang dan sebagainya itu. Untuk cang sendiri selain digunakan untuk panggilan orang, di Jepang juga ada untuk panggilan hewan peliharaan nih. Contohnya ino-chan dan neko-chan. Seperti itu minasang. Jadi jangan salah paham ya, minasang, untuk penggunaan cang. Imam Musang, Ya. aku jadi keinget nih, dulu waktu aku di Jepang pernah dipanggil dengan sapaan Loyachi. Apakah Imam Musang pernah dengar sapaan itu? Oh iya Waru-chan. Dulu pas ya minasang, maaf. Dulu pas waktu di Jepang saya pernah nih dengar kata sapaan cing. Untuk kata-kata cing ini, maksudnya untuk sapaan cing ini digunakan biasanya nenek-nenek atau kakek-kakek memanggil cucunya, atau enggak atasan memanggil bawahannya. Tapi bawahannya ini sudah dianggap seperti keluarga sendiri di minasang. Jadi panggilannya nani-nani cing, contoh Yamada cing, begitu minasang. Tapi harus minasang ketahui nih, untuk sapaan cing sendiri digunakan untuk orang-orang zaman dulu nih. Tapi kalau zaman sekarang sih kayaknya udah nggak dipakai lagi atau jarang dipakai kayaknya deh. Begitu Roya-san. Oh, jadi seperti penggunaan dono ya? Ya, seperti penggunaan dono yang sudah saya utarakan di depan tadi. Begitu ya, meskipun nggak digunakan, kita kan bisa untuk tambah wawasan. Kalau selain kata cang sendiri masih ada nih, di bawahnya cang masih ada cing. Begitu minasang. Gitu minasang. Oke, minasang, itu tadi pembahasan tentang keigo. Semoga video kali ini bermanfaat untuk kalian semua. Dan bagi untuk minasang, kalau ada saran atau kritik bisa komentar di kolom komentar di bawah ini ya minasang. Bagi teman semua yang belum subscribe, jangan lupa apa, Bang Musang? Subscribe, Like, and share supaya kita lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten berikutnya. Sampai jumpa di minggu depan. Tepatnya pada hari Sabtu pukul 18.00 waktu Indonesia Barat di Kisah Giga Channel. dan selalu Shinjigai Burene, Kisah Giga, Arimasu. di dan selalu Saya minasang.